Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nyoman Budha Bioga dengan NIM 2470121189. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan anatomi dari sebuah sistem di dalam tubuh manusia. Lebih tepatnya itu adalah sistem digestif. Nah, di dalam sistem digestif ini mungkin kita sudah sering mendengar beberapa komponen dalam sistem digestif ini. Nah, komponen tersebut itu yang pertama itu ada mulut atau regio oralis, yang kedua itu ada faring, setelah itu ada esophagus, hepar, pankreas, gaster, intestinum crassum atau kolon, appendix, intestinum tenue yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan juga ileum. Dan juga yang terakhir itu ada rectum. Nah, agar tidak memperlama penjelasan saya akan memulai menjelaskan anatomi dari sistem digestif ini. Mohon simak videonya baik-baik ya. Nah, yang pertama itu ada mulut atau regio oralis. Nah, pada bagian regio oralis ini ada palatum mole atau biasa disebut juga velum palatinum. Yang kedua ada arcus palatopharyngeus, arcus palatoglossus, dan juga tonsilla palatina lingua. Nah, dan lingua ini terdiri dari beberapa bagian juga, yaitu apex linguae, frenulum linguae, musculus longitudinalis superior linguae, musculus verticalis linguae, musculus genioglossus, musculus geniohyoideus, musculus milioideus yang berada di bawah dari lingua. Setelah regio oralis terdapat faring. Nah, sebenarnya faring ini masih berkaitan dengan bagian dari regio oralis atau mulut. Untuk faring ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu nasofaring dengan bagian-bagiannya tonsilla pharyngealis atau adenoidea, tuberculum pharyngeum, osis occipitalis, raphe-pharynges. Nah, yang kedua itu ada orofaring, yang bagiannya itu adalah epiglotis salah satunya. Bagian ketiga itu ada laryngofaring, itu dengan bagiannya pharyngeal tonsil, pharyngeal tubercle of occipital bone, dan juga pharyngobasilar fascia. Selanjutnya ada esophagus yang terdiri dari 3 komponen juga. Yang pertama itu cervical, yang kedua itu ada thoracic, dan yang ketiga itu ada abdominal. Batasan pada esophagus dan juga gaster disebut dengan sambungan mukosa dengan ligamen prenico-esophageale di sebelah kiri dan kanan. Di dekat batasan tersebut juga ada kerutan dengan nama corpus gastricus pars cardiaca. Lalu pada bagian luar dari gaster itu ada fundus gastricus dan juga corpus gastricum, dan juga ada pars pylorica. Kemudian pada bagian dalam gaster terdapat kerutan besar dan kerutan kecil. Kerutan besar dan kerutan kecil itu disebut dengan plicae gastricae. Selain kerutan tersebut, juga ada lipatan yang disebut dengan lipatan longitudinal kanal gaster atau juga bisa disebut Magenstrasse. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas juga memiliki beberapa komponen, yaitu column vesicae biliaris, corpus vesicae biliaris, fundus vesicae biliaris yang terlihat pada bagian luar. Nah, di bagian dalam kita bisa menemukan plicae mucosae vesicae biliaris, tunica mucosa vesicae biliaris, dan juga column vesicae biliaris. Perbatasan antara gaster dengan intestinum tenue terdapat otot muskular sphincter pilochirus, dan tepat di perbatasan ada ostium pyloricum. Nah, lalu akan terlihat juga pars superior duodeni atau biasa juga disebut dengan ampula di depan pintu masuk ke duodenum. Intestinum tenue dimulai dengan duodenum, jejunum, dan juga ileum. Selain itu, caecum juga menjadi bagian dari intestinum tenue. Kemudian lanjut di intestinum crassum atau bisa disebut juga dengan kolon. Pada bagian kolon terdapat kolon transversum, kolon ascendens, kolon descendens, kolon sigmoideum, flexura coli sinistra yang berada pada sebelah kiri, dan flexura coli dextra yang berada pada sebelah kanan. Kemudian di ujung kolon terdapat appendix vermiformis. Dan yang terakhir itu adalah rectum, yang terdapat otot muskular levator ani, muskular sphincter ani, externum. Baik, sekian penjelasan saya mengenai anatomi dari sistem digestif pada tubuh manusia. Jika ada kesalahan kata atau misinformasi,
kalian bisa memberikan koreksi saya pada kolom komentar. Baik, sekian video dari saya. Sekian dan terima kasih.